Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 954 yang kuat dihormati. Lord Cixiao yang sudah meninggal berkata bahwa pemilik asli Heaven Demon Sword adalah iblis hebat yang selalu akan dibunuh oleh semua orang. Tetua Bai Mei mengatakan bahwa Heaven Demon Sword adalah simbol kejahatan, kebenaran dan fakta yang didekati Dimas Wu sepertinya mengarah pada iblis dan kejahatan, tetapi Dimas Wu tidak akan mudah mempercayainya. Tetua Bai Mei menunjukkan cahaya yang suram dan berkata dengan ekspresi yang dalam, "Tahukah kamu, berapa banyak orang yang telah mati di bawah pedang ini di dunia ini? Tahukah kamu berapa banyak jiwa yang dibunuh oleh pedang ini?" Tidak diragukan lagi, dia adalah perwakilan dari kejahatan dan dosa. Aku awalnya pikir, pedang iblis ini telah benar-benar menghilang dengan pemiliknya dunia bersama-sama, tidak menduga, sekarang dia dapat keluar lagi ke dunia ini, bahkan menunjukkan kesetiaan kepada kamu pemilik baru yang memiliki roh iblis. Berbicara sampai di sini, tatapan Tetua Bai Mei menjadi serius, menatap langsung ke Dimas Wu, berkata dengan tajam, "Katakanlah, apa maksudmu untuk pergi ke Istana Awan dengan pedang ini?" Dimas Wu tidak menyembunyikannya, berkata dengan lugas, "Untuk memahami kebenaran, aku ingin tahu segalanya tentang Heaven Demon Sword dan pemilik aslinya." Tetua Bai Mei sedikit menyipitkan matanya, sebuah cahaya yang berarti dalam melintas di matanya. Dia perlahan berbicara, berkata, "Heaven Demon Sword dan pemiliknya adalah simbol dari dosa dan kejahatan, perwakilan iblis. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa tentang ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan." Jawaban dari Tetua Bai Mei persis sama dengan yang dari Lord Cixiao. Ekspresi Dimas Wu tiba-tiba menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia dengan tenang berkata, "Kamu terus mengatakan bahwa Heaven Demon Sword dan pemiliknya jahat. Lalu mengapa kamu tidak bisa memberitahuku alasan spesifik? Mungkinkah kalian Istana Awan sembunyikan sesuatu?" Dimas Wu tidak percaya pada Lord Cixiao, tentu saja dia tidak akan sepenuhnya percaya pada Tetua Bai Mei ini. Selain itu, dia samar-samar merasa bahwa ketika Tetua Bai Mei mendengar bahwa dia ada di sini untuk menyelidiki kebenaran, ekspresinya melintas sedikit ketidakwajaran. Dimas Wu hampir yakin bahwa Tetua Bai Mei dengan sengaja menyembunyikan kebenaran yang tidak diketahui orang. Tetua Bai Mei tersenyum dingin dan berkata dengan keras, "Lelucon, apakah menurutmu, jika kamu memegang Heaven Demon Sword ini, kamu dapat membuat Istana Awan kami menjelaskan semuanya kepadamu?" Wajah Dimas Wu benar-benar membeku, penuh dengan tatapan tajam dan dengan dingin berteriak, "Karena kalian tidak mau berbicara secara langsung, maka aku hanya bisa menggunakan metodeku sendiri untuk menggali kebenaran." Begitu suara itu jatuh, Dimas Wu tidak ragu-ragu untuk memegang erat Heaven Demon Sword, menebas ke arah Tetua Bai Mei. Pedang ini dengan cepat dan tajam, tanpa diduga, pedang itu menebas, pedang itu meledak dengan megah, bayangan pedang itu dengan tajam melintasi langit, menyeret cahaya pedang panjang, membelah ruangan, dan mengenai Tetua Bai Mei. Heaven Demon Sword mendominasi, kuat dan tak tertandingi. Ketika Three Heavenly King melihat ini, ekspresi mereka tiba-tiba menegang. Mereka semua telah mengetahui kekuatan mengerikan dari Heaven Demon Sword. Mereka memiliki ketakutan alami terhadap Heaven Demon Sword. Oleh karena itu, ketika Dimas Wu mencabut Heaven Demon Sword, hati mereka tidak bisa menahan perasaan gemetar. Bagaimanapun, mereka tahu dengan jelas bahwa kekuatan Tetua Bai Mei tidak tertandingi. Tidak peduli seberapa kuat Heaven Demon Sword Dimas Wu, tidak mungkin untuk mengalahkan Tetua Bai Mei. Dan Taoti sudah menyaksikan pembunuhan massal Dimas Wu. Menekan seisi ruangan, dia telah menambah sedikit kepercayaan pada Dimas Wu. Tetapi kemunculan Tetua Bai Mei sekali lagi memicu kekhawatiran Taoti. Dia merasa, kekuatan Dimas Wu tidak lebih kuat dari Tetua Bai Mei, bahkan kekuatan Heaven Demon Sword mungkin tidak dapat menekan Tetua Bai Mei. Jadi pada saat ini tegang, setiap senar tubuhnya menegang. Sebagai sasaran serangan Heaven Demon Sword,
Tetua Bai Mei memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan tidak peduli, berkata dengan jijik, tidak tahu diri. Setelah kata-kata itu jatuh, tenaga Tetua Bai Mei tiba-tiba berubah. Dengan kekuatan yang besar, seluruh tubuhnya meletus dengan hebat. Energi menakutkan memasuki ruangan, langsung berubah menjadi telapak tangan raksasa berwarna merah darah, membanting bayangan pedang dari Heaven Demon Sword. Boom! Heaven Demon Sword dan bayangan pedang, beserta telapak tangan raksasa berwarna merah darah, bertemu di udara, bertabrakan dengan keras, membuat suara yang mengejutkan. Seluruh dunia bergolak. Di bawah dampaknya, gelombang cuaca tersapu, ledakan udara, ledakan energi, bayangan Heaven Demon Sword, tiba-tiba runtuh. Telapak tangan raksasa berwarna merah darah itu tak terkalahkan, melalui gelombang udara yang berat, dengan cepat mengenai Dimas Wu. Dimas Wu bahkan tidak sempat bereaksi, saat gelombang udara menggulung, telapak tangan raksasa berwarna merah darah yang menutupi langit dan matahari menamparnya. Kecepatan telapak tangan raksasa itu terlalu cepat, saat Dimas Wu ingin menghindar, telapak tangan raksasa berwarna merah darah itu sudah menghantam Dimas Wu dengan parah. Seluruh tubuh Dimas Wu tiba-tiba terbang seperti layang-layang yang patah. Dimas Wu, yang sudah lama tak terkalahkan, terlempar ke udara dengan satu gerakan kali ini. Orang-orang di tempat kejadian, tiba-tiba mata mereka melebar, matanya meledakkan rasa syok dan kegembiraan. Penjaga White Helmets yang sebelumnya dilukai oleh simbol pedang jaring, ketakutan mereka terhadap Heaven Demon Sword juga semakin dalam di tulang mereka, ada kebencian yang tak ada habisnya. Sekarang, Tetua Bai Mei mengalahkan serangan Heaven Demon Sword dan menyerang Dimas Wu dalam sekejap. Bagi penjaga White Helmets, itu sangat menyenangkan. Sebagian besar niat jahat di hati mereka menghilang dalam sekejap, darah dan gairah mereka melonjak bahkan lebih intens, membuat mereka hampir bersorak keras. Three Heavenly King menunjukkan ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Mereka telah ditekan oleh Dimas Wu, mereka telah mengalami penghinaan tanpa akhir, bahkan reputasi Istana Awan ikut turun, mereka sudah lama tidak tahan. Pada saat ini, mereka akhirnya menyaksikan bahwa Dimas Wu yang arogan dan sewenang-wenang ditindas dengan kejam dan dipermalukan serta dikalahkan. Tetua Bai Mei menggunakan kekuatan absolutnya untuk menyegarkan kembali keagungan Istana Awan, membiarkan Istana Awan mendapatkan kembali kejayaannya, membiarkan mereka semua bersuka cita. Di sisi lain, kekhawatiran Taoti membumbung tinggi. Dia tahu bahwa Tetua Bai Mei mungkin lebih baik dari Dimas Wu, tapi dia tidak menyangka, dia akan sehebat ini. Sepertinya, dia mengalahkan Dimas Wu tanpa usaha apapun. Hal ini membuat hati Taoti penuh cemas. Ia tahu bahwa Dimas Wu sekarang menghadapi lawan terkuat dalam sejarah. Jalan selanjutnya yang harus mereka ambil akan sangat berbahaya. Dimas Wu, yang terlempar ke udara, terkejut di dalam hatinya, bahkan otaknya kosong sejenak, tetapi dia sadar dengan cepat. Setelah terbang beberapa meter, dia tiba-tiba pulih, dengan cepat mengumpulkan kekuatan seluruh tubuhnya, mencoba untuk menstabilkan tubuhnya, membuat dirinya berdiri mantap di dalam ruangan. Setelah berdiri, Dimas Wu segera mengaktifkan teknik pemulihan untuk memperbaiki luka-lukanya. Dia baru saja terkena telapak tangan raksasa berwarna merah darah, tidak ada luka luar, tetapi organ dalamnya sepertinya hancur parah. Untungnya, luka ini masih bisa diperbaiki, dia tidak akan langsung lumpuh. Hanya saja luka fisiknya bisa diperbaiki, tapi fluktuasi di jantungnya sulit untuk disembuhkan. Dimas Wu tidak terlalu peduli dengan Istana Awan ini, atau dia sangat percaya diri dengan Heaven Demon Sword. Tetapi dengan pukulan sederhana barusan, Dimas Wu sangat menyadari bahwa kekuatan Tetua Bai Mei jauh melebihi ekspektasinya. Kekuatan Istana Awan tak terduga, mungkin tak terbayangkan oleh Dimas Wu. Dimas Wu harus berhati-hati, sementara dia mengobati lukanya dengan cepat. Dia menatap Tetua Bai Mei dengan dalam, seolah dia ingin melihat menembus dirinya. Ekspresi Tetua Bai Mei setenang sebelumnya. Dia memandang Dimas Wu dengan acuh tak acuh, berkata mengejek, dengan kekuatanmu, kamu juga ingin bertarung melawan seluruh Istana Awan. Perkataan ini,
dia tidak menyembunyikan untuk mengungkapkan sikapnya yang menghina dan meremehkan Dimas Wu. Nadanya penuh ejekan, dia tidak peduli tentang Dimas Wu, bahkan jika Dimas Wu memiliki Heaven Demon Sword di tangannya, dia tidak takut sama sekali. Wajah Dimas Wu tegang, nadanya serius, hanya jika kamu bisa memberikanku kebenaran yang lengkap, aku tidak akan menjadi musuh Istana Awan. Tetua Bai Mei mendengar ini, tidak bisa menahan untuk berdengus dingin dan berkata, kamu masih terlalu muda, harus tahu, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati, apa yang dikatakan orang kuat adalah kebenaran mutlak. Kamu harus percaya jika kamu percaya, juga harus percaya jika kamu tidak mempercayainya. Mendengar perkataan tetua Bai Mei, tatapan Dimas Wu sedikit berubah, dia mengerutkan kening, mengertakkan giginya, berkata dengan serius, mengapa? Tetua Bai Mei menjadi serius. Berkata dengan dingin, hanya karena ketidakmampuanmu untuk mengubah segalanya, kamu hanya bisa menerima secara pasif. Kata-kata tetua Bai Mei mendominasi, tangguh, tidak dapat disangkal. Dia jelas berada di puncak pemenang, begitu saja menekan Dimas Wu. Ekspresi Dimas Wu sangat dalam, matanya suram dan berkata, jadi, Heaven Demon Sword adalah simbol kejahatan, pemilik asli Heaven Demon Sword adalah iblis besar yang semua orang akan membunuhnya, benarkah? Tetua Bai Mei berkata dengan acuh tak acuh, kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.